Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11. Sekarang kita akan masuk ke gerak menggelinding ya. Pertama, waktu kita membahas dulu soal nomor 1 ini sebetulnya gerak menggelinding sudah ada. Ya, soal nomor ini. Ini sudah kita bahas. Yang sumbernya 1000 pena. Hanya waktu kita membahas itu, kita udah kasih tahu bahwa gerak menggelinding itu selalu diselesaikan dengan hukum 2 Newton, gerak translasi dan gerak rotasi. Ya, gerak translasi sigma Fm kali A dan gerak rotasi sigma torsi sama dengan I kali alpha. Hanya di sini bagaimana hubungan A dan alpha, kita langsung ambil aja. Alpha sama dengan A per R. Ini biasanya penyelesaian siswa SMA dan rata-rata buku seperti ini. Ya, nah sekarang kecuali di buku saya, sekarang kita akan dalami bahwa rumus alfa sama dengan A per R ini, A di sini tuh A pusat massa. Ini berlaku untuk apa gitu. Ini yang akan kita dalami sekarang ya, supaya kalau soalnya dirubah kita tidak salah. Sedangkan gerak rotasi saja sudah banyak ya kita bahas ya, termasuk yang soal kemarin, yang soal HOT ini ya. Ini kan kalau ini hanya rotasi aja. Ini hanya translasi aja. Kalau menggelinding itu seperti nomor 1 ini, dia bergerak maju sambil berotasi. Itu menggelinding ya. Oke, sekarang kita akan ke nomor yang 2 ini ya. Jadi sebetulnya ini nomor 2 kalau menggelinding. Nah, jadi ini soal nomor 2 kalau di menggelinding ya. Oke. Kita ambil soal ini dari Fisika 2 Marten ini, halaman 25 nomor 1 ya. Ini tipikal soal untuk seleksi olimpiade di sekolah ya. Jadi diketahui sebuah bola biliar, jadi Anda sering lihat permainan biliar itu ya. Jadi bolanya itu pejal ya. Bola biliar itu bola pejal ya. Jadi kalau dibilang bola biliar atau bola bowling ya, itu adalah bola pejal. Dan momen inersianya Anda sudah hafal. Momen inersia terhadap pusat massa adalah 2/5 M R kuadrat ya. R-nya jari-jari. Ya, ini biasanya bola biliar, bola pejal ya. Kalau bola voli itu bola berongga ya, 2/3. Jari-jari R berada di atas lantai yang tidak licin. Jadi dia berada di atas lantai yang ada gesekan lah sedikit. Jadi tidak licin sama sekali. Agar bola dapat menggelinding tanpa slip, jadi dia bilang menggelinding tanpa slip ya. Sesaat setelah dipukul, perhatikan. Kalau dipukulnya di pusat massa, kita bicara waktu di nomor 1 itu ya, kemarin. Kalau dia dipukul di pusat massa, ya, dan ini licin, maka ini hanya bergerak translasi. Tapi kalau dia dipukul di suatu tempat di sini, yang tidak melalui pusat massa, maka dia akan maju sambil berotasi. Nah, kalau dia menggelinding murni tentu ada syaratnya kan. Di sini dia bilang menggelinding, ya. Jadi ada syaratnya. Oke. Tentukan tinggi maksimum H ini diukur dari pusat bola ya. Diukur dari pusat bola H ini berapa? Tentu dinyatakan dalam R ya. R-nya ini dianggap diketahui karena itu kalau percobaan yang ada angkanya, soal yang ada angkanya biasanya begini kan. Jika R-nya 4,5 cm, berapakah H? Kan gitu ya. Oke, kita pecahkan soal ini. Pertama, sebelum memecahkan soal ini, saya akan jelaskan dulu apa syarat menggelinding ya. Jadi supaya Anda tahu, ya, biasanya kan kita di sekolah hanya disuruh hafal aja, alfa sama dengan A per R, padahal ini A-nya apa nggak disebut ya. Nggak disebut A-nya apa sehingga membingungkan kita kan. Oke. Biasanya menggelinding itu bola, silinder, atau benda pejal yang lain. Biasanya hanya 2 ini sih, bola sama silinder. Ya. Nah, tapi di atas permukaan yang diam terhadap tanah. Jadi bola ini menggelinding di atas permukaan yang diam terhadap tanah. Misalnya meja ini kan diam terhadap tanah. Ya. Bola biliar di sini dipukul di lantai. Lantainya diam terhadap tanah. Ya. Jadi ini permukaannya ini, di sini lantai. Nah, lantai itu bisa dianggap tanah. Diam terhadap tanah kan. Nah, maka ya syarat menggelinding itu ini.
Ya, syarat menggelinding untuk titik singgung ini berada di permukaan yang diam. Misalnya di meja ini lantai, maka syarat menggelinding adalah A pusat massa. Ingat, perhatikan. Semua benda itu percepatannya selalu dianggap terhadap pusat massa. Diwakili oleh percepatan pusat massa. Percepatan pusat massa terhadap tanah ini sama dengan R kali alfa. R itu adalah jarak ke titik singgung ini ya. Jari-jari di sini kebetulan ya. Jari-jari yang gede ini. Kali percepatan sudut. Inilah syarat menggelinding. Untuk kasus, perhatikan. Untuk kasus ini, permukaannya diam terhadap tanah. Bagaimana kalau permukaan ini tidak diam terhadap tanah? Nggak berlaku rumus ini. Harus dimanipulasi lagi. Misalnya Anda menggelindingkan bola di atas truk yang sedang dipercepat. Di atas lantai truk. Atau di atas lantai mobil. Ya, di atas lantai mobil yang sedang dipercepat. Ini nggak berlaku rumus ini. Tapi kalau diam, rumusnya ini. Kalau kecepatan, syarat menggelinding untuk kecepatan pusat massa juga terhadap tanah ya. Sama dengan R kali omega, kecepatan sudut. Nah, kita akan buktikan ini. Nah, untuk membuktikan ini, maka kita perlu mendefinisikan percepatan tangensial. Nah, percepatan tangensial, AT, itu adalah percepatan titik singgung terhadap pusat massa. Jadi percepatan titik singgung terhadap pusat massa, karena kalau dia berotasi itu terhadap pusat massa. Inilah yang didefinisikan sama dengan R kali alfa. Tapi ini menyatakan besar ya. Dia bisa aja min. Min misalnya pusat massanya diambil ke kanan. Ternyata tangensialnya ke kiri. Maka tangensial ini kalau nanti dimasukkan harus min. Ya, ini rumus besar aja. Oke, sekarang kita buktikan ya. Oke. Kita akan buktikan syarat menggelinding ini tadi ya. Ini. Bahwa kalau suatu benda menggelinding di atas permukaan yang diam terhadap tanah, maka percepatan pusat massa dari benda itu, misalnya bola, percepatan pusat massa bola terhadap tanah adalah R kali alfa. Ya. Oke, kita akan buktikan. Jadi seperti ini kasusnya kan? Kita kan ambil kasus ini kebetulan. Jadi tergantung kasus kan plus min. Misalnya untuk kasus seperti ini. Gaya Anda berikan tidak di pusat massa. Maka seperti kemarin akan timbul torsi kan? Ya, sehingga ini akan berputar. Ini diputar terhadap pusat massa kan, jadi arahnya begini. Nah, kalau kita terusin begini kan, diputar terhadap pusat massa melalui lengan torsi ini. Maka putarannya begini kan. Nah, ini seperti yang hijau. Inilah percepatan sudut alfa. Nah, akibat dari percepatan sudut alfa ini di sini akan ada tangensial kan? Ya, kalau di sini tangensialnya ini kan. Ini kalau di sini. Nah, kalau di titik singgung ini, tangensialnya ke kiri, yang merah ini. Ke kiri ya. Ke kiri, sehingga tangensialnya min. Karena yang kita ambil positif arah ke kanan. Gitu ya. Jadi tangensialnya dimasukkan min. Kalau ini rumus besar. Tangensial sama dengan min R kali alfa ya. Ini rumus sudah ya. Definisi. Nah, sekarang apa itu tangensial? Ini definisi. Jadi ini syarat menggelinding secara umum tuh ini. A tangensial adalah A titik singgung, di sini titik singgungnya B, ya, terhadap pusat massa. Ya, rumusnya apa? R kali alfa tapi min, karena arahnya ke kiri. Titik singgung ini terletak pada lantai, berarti B ini mewakili lantai. Jadi bisa kita ganti lantai, ya. Ini bisa kita ganti lantai, ya nanti. Jadi Anda lihat nih, AB terhadap tanah itu sama dengan A lantai terhadap tanah. Karena B-nya ada di lantai. Nah, sementara lantainya tidak bergerak, tidak dipercepat terhadap tanah, jadi 0. Nah, kemudian kita belajar percepatan relatif. Ini juga Anda sudah pelajari di kelas 10 ya. Kalau percepatan relatif A terhadap B dengan acuan bersama C. Ya, misalnya percepatan kereta terhadap mobil dengan acuan tanah, orang yang diam di tanah. Itu kan akan sama dengan percepatan AC ditambah percepatan CB. Kan gitu. Ini seperti itu disambung. Ya, di vektor juga sudah belajar ini. Ya. Nah, di sini apa? Percepatan B terhadap pusat massa. Acuan bersama kita tanah. Maka ini bisa saya tulis AB terhadap tanah. Ini AB terhadap tanah. Ya. Kalau Anda lihat. AB terhadap tanah. Ditambah A tanah terhadap pusat massa.
Ya, jadi tanahnya nanti hilang aja gitu kan ya. Sama dengan min R kali alpha. Nah, AB terhadap tanah itu A lantai terhadap tanah. 0. Karena dia diam. Kalau nggak diam, nggak 0. Makanya nggak berlaku rumus ini kalau dia bergerak. Kemudian ini A tanah terhadap pusat massa. Yang kita inginkan A pusat massa terhadap tanah. Berarti acuannya harus dibalik. Anda juga sudah belajar, kalau acuan dibalik itu tandanya min. Jadi A tanah pusat massa, jadi A pusat massa terhadap tanah. Jadi kalau dibalik itu min ya. Jadi misalnya A percepatan B terhadap C, itu akan sama dengan min ACB. Jadi kalau dibalik itu min. Oke, ini min hilang. Nah, terbukti ya. Jadi terbukti. Ya. Terbukti bahwa A pusat massa terhadap tanah, syarat menggelinding ini. Ini syarat menggelinding. Ya. Kalau bendanya menggelinding di atas permukaan yang diam terhadap tanah. Misalnya meja ini, lantai, ya, itu. Oke, sudah terbukti. Ini yang akan kita pakai sekarang. Oke, sekarang kita kerjakan ya, solusi sekarang kita baru selesaikan ya. Jadi perhatikan, begitu kita kasih gaya tidak di pusat massa, benda ini akan bergerak maju sambil menggelinding ya, sambil menggelinding. Oke, sambil menggelinding. Nah, ini di sini kita ketika kita pukul ini, di sini dianggap sebetulnya ada gesekan, tapi gesekannya sangat kecil sehingga bisa diabaikan ya. Jadi gesekannya sangat kecil sehingga bisa diabaikan, ya, sehingga bisa diabaikan. Ya, jadi sebetulnya ada gesekan, teman. Gesekannya sangat kecil, mendekati 0, sehingga diabaikan. Jadi di sini tidak ada gesekan. Jadi satu-satunya gaya yang bekerja cuma F, yang bisa menyebabkan dia bergerak ke kanan dan berotasi. Ada gaya lain. Kalau Anda tanya, ada Pak gaya, bagaimana itu gaya berat? Oke, kalau mau digambar. Gaya berat kan melalui pusat massa. Ini. Dia tidak menimbulkan gerak ke kanan dan juga tidak berotasi karena melalui pusat massa. Di sini betul ada gaya normal. Tapi sekali lagi sama dengan gaya berat. Dia gaya normal juga tegak lurus terhadap arah translasi. Dan juga melalui pusat massa. Jadi tidak ada perannya dua gaya ini. Nah, kalau ada gaya gesek, baru ada gaya gesek punya lengan. Tapi di sini gaya gesek diabaikan, ya. Ada tapi kecil diabaikan. Oke, dengan demikian sekarang kita ingat syarat menggelinding dulu kita bikin ya. Apa syarat menggelinding? Ya. Nah, ini kan bola biliar ini bergerak di atas lantai, ya. Lantainya kan dianggap diam terhadap tanah, sehingga memenuhi syarat menggelinding tadi. A pusat massa terhadap tanah, pusat massa ini maksudnya pusat massa bola tentu, akan sama dengan, anggaplah di sini ada pusat massa kan, ke sana. Ini dianggap sebagai arah positif, ya, karena itu di sini R alpha positif kan. Jadi A pusat massa itu selalu kita anggap positif. Dia bergerak ke sana ya. Ini A pusat massa terhadap tanah. Ya. Biasanya tanahnya nggak diikutkan. Terus yang paling sederhana lagi, di sekolah biasanya disebut A saja. Akhirnya Anda nggak tahu A itu apa. Ya, karena sekali-sekali iseng Anda tanya ke guru Anda, ini kan ada A juga, di sini juga ada A, di sini juga ada A. Misalnya. A apa yang dimaksud dengan R kali alpha? Kan gitu. Oke, saya dulu nggak tahu juga, cuma menghafal saya, ya. Sekarang kita harus tahu, ya, karena kita belajar lebih lanjut ini. Soal makin lama makin sukar. Suatu waktu bisa aja soal seperti ini muncul juga di SBMPTN. A pusat massa bola sama dengan R kali alpha. Oke, sudah dapat ya hubungan ini. Oke, sekarang kita tinggal menggunakan dua hukum Ohm kan? Yang satu hukum Ohm untuk rotasi, yang satu hukum Ohm untuk translasi, ya kan? Ya. Untuk rotasi adalah sigma torsi terhadap pusat massa, sama dengan momen inersia pusat massa kali alpha, kan gitu. Kalau yang translasi, sigma F terhadap sama dengan massa kali A pusat massa.
Ya tentu pusat massa di sini terhadap tanah. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Kita mulai dari sembarang, mulai dari rotasi dulu atau translasi dulu nggak ada masalah. Kita mulai dari rotasi dulu ya. Torsi gaya F. Ya karena tidak ada torsinya hanya satu, ujung ini kan Anda lihat, ujung ini kalau saya teruskan kan begini nih, ujungnya ini. Harus diputar terhadap pusat massa. Berarti muternya gini kan? Nah, ya toh? Gini kan? Nah, jadi muternya itu gini. Nah, lewat lengan momen baru ke sini. Inilah alfa. Karena dia hanya satu ya, arah rotasi ini kita anggap positif aja. Ya. Oke. Rotasi itu kan lengan momen kali gaya kan? Ini rumusnya kan? Lengan momennya H. Ya, dari poros tarik tegak lurus H. Gayanya F, cuman satu. Momen inersia 2/5 mr kuadrat. Bola biliar dianggap bola pejal. Kali alfa. Nah, kan begini. Ini persamaan satu kan? Coba Anda perhatikan. H ditanya. Jadi H ini ditanya. Ya, F anggap aja diketahui lah. Massa anggap aja diketahui. Jari-jari anggap aja diketahui. Nah, yang nggak diketahui kan alfa. Ya. Jadi ada dua variabel kan? Ada H, ada alfa. Jadi tidak mungkin selesai dengan satu persamaan. Makanya kita harus menggunakan sigma F sama dengan massa kali A pusat massa terhadap tanah. Gayanya cuma satu F. Massanya M ya. Nggak ada, kalau nggak ada anggap aja M. Gitu. Percepatan pusat massa terhadap tanah. Ini kan. Percepatan pusat massa terhadap tanah. Nah, ini syarat menggelinding. R kali alfa. Kan gitu syaratnya. Jadi ini bisa kita ganti R kali alfa. Nah, begini. Oke, ini persamaan kedua. Nah, di ruas kiri H kali F kali H, di sini HF. Kalau saya bagi H, ya udah bagi aja. Bagi aja 1 dengan 2. Kiri bagi kiri, 1 kirinya H kali F. 2 kirinya F. Persamaan 1, 2/5 mr kuadrat kanannya. Kanan dibagi kanan ya. Ini sebelah kanannya mr alfa. Ya, R ya, R. mr alfa. Nah, sekarang bisa kita coret kan. Ini F, F. Langsung ketemu hanya. Ini yang mau dicari kan. M-nya tidak perlu diketahui, bisa dicoret. Ya. Oh, ini masih ada alfa. Lupa saya nulis. Ini ada alfa kan. Alfanya juga bisa hilang. Tidak perlu diketahui. Nah, ini kurang 1. Nah, ini hilang. Nah, jadi kalau Anda lihat, di sini ketemulah H sama dengan 2/5 R. Ini jawabnya. Ya, jadi orang itu harus memukul minimal hanya ini 2/5 R. Ya, hanya 2/5 R. Gitu. Ini tinggi maksimumnya. Ya, artinya dia harus pukul tinggi maksimumnya di sini. Ya, supaya dia tidak tergelincir. Kalau dia mukulnya agak di bawah di sini, boleh. Ya, boleh di sini, tapi nggak boleh di atas. Jadi di atas nggak boleh. Kalau di atas dia akan tergelincir. Bola biliarnya akan arahnya sembarangan. Ya. Jadi ini ketinggian maksimum. Diukur dari pusat massa. Kalau diukur dari lantai lain lagi, nambah lagi R. Kan gitu. Nah, pertanyaan B. Baru kalau mau main angka. Kalau R-nya 45 cm, berapa H-nya? Ya tinggal dihitung aja. Kalau R-nya 45 cm, maka H-nya akan sama dengan 2/5 kali 4,5 cm. Jadi 1,8 cm. Nah, begini ya. Oke, ini aja soal yang pertama, silakan dipelajari baik-baik ya. Bagaimana menentukan ketinggian bola biliar harus dipukul kalau dianggap lantainya ini licin lah ya. Artinya gesekannya ada tapi diabaikan terhadap gaya F. Gesekannya ada, misalnya gesekannya 1 Newton, sedangkan F-nya 1000 Newton. Kan kalau uang 1 rupiah kan bisa diabaikan terhadap 1000. Gitu ya. Maka ketinggian maksimum ini adalah bola pejal. Coba Anda ganti silinder pejal. Bagaimana jawabannya? Ya. Jadi ganti silinder pejal. Jadi buat soal, tapi sekarang silinder pejal gitu.
Apakah hanya masih 2/5R? Tentu tidak. Ya, silakan dihitung. Oke, terima kasih Anda sudah melihat video ini. Jadi ini soal yang kedua dari menggelinding. Habis ini kita ke soal ketiga. Nah, ini soal ini yang muncul di OSK. Ya, sedikit nggak apa-apa, sekali-sekali kita belajar OSK, tapi OSK yang mudah untuk anak SMA. Ya, kalau yang susah biarkan saja sama anak-anak peserta KSN aja. Ya. Kemudian kalau Anda ingin mendalami gerak menggelinding, itu di dalam sudah ada KSN ya. KSN itu. Pokoknya seri KSN menggelinding. Itu kalau nggak salah ada 3 part, kalau nggak salah part 1, part 2, part 3. Nah itu silakan Anda pelajari kalau Anda ingin mendalami lebih lanjut tentang gerak menggelinding. Oke, kalau Anda merasa ada manfaatnya, apa yang kami jelaskan ini, silakan di subscribe, like, dan komen, supaya Anda tidak tertinggal dan bisa mengikuti terus video-video pembelajaran kami yang akan kami load tiap hari, supaya siswa bisa paham fisika secara mendalam, ya, sehingga tidak mudah untuk dijebak oleh soal-soal, ya. Sekali lagi, Anda boleh menghafal cara rumus trik untuk menyelesaikan soal secara cepat, khususnya untuk soal MC, tapi sekali lagi itu hanya berlaku untuk soal-soal tertentu. Kalau soalnya dirubah sedikit, Anda tidak bisa, ya. Misalnya katrol kemarin, kalau kita rubah jari-jarinya, sudah tidak bisa Anda pakai rumus cepat. Itu saja yang bisa saya berikan. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda, bersama saya, Martin Kamilan.